Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirda Diva Al-Hafiz, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil pemahaman saya mengenai materi pengantar ilmu pendidikan yang telah dipelajari selama perkuliahan. Yang pertama, ilmu dan konsep dasar pendidikan. Ilmu pendidikan adalah cabang ilmu yang mempelajari secara ilmiah tentang proses, sistem, dan tujuan pendidikan. Sebagai bidang keilmuan, pendidikan tidak hanya membahas kegiatan belajar mengajar, tetapi juga mengkaji bagaimana manusia belajar dan berkembang sepanjang hidupnya. Pendidikan berperan membantu peserta didik mengembangkan potensi kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga menjadi manusia yang berilmu, berakhlak, dan bertanggung jawab. Yang kedua ada filsafat manusia dan filsafat pendidikan. Filsafat manusia membahas hakikat manusia sebagai makhluk berpikir, berperasaan, dan bermoral. Sementara itu, filsafat pendidikan berfungsi sebagai dasar berpikir dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan. Misalnya, dalam pandangan humanisme, pendidikan harus berpusat pada peserta didik dan menumbuhkan kebebasan berpikir serta potensi kemanusiaannya secara utuh. Yang ketiga ada landasan pendidikan. Landasan pendidikan terdiri dari beberapa aspek penting. Pertama, landasan filosofis, yaitu nilai dan pandangan hidup bangsa. Kedua, landasan psikologis, yang mengacu pada perkembangan peserta didik. Ketiga, landasan sosiologis, berkaitan dengan fungsi pendidikan dalam masyarakat. Dan yang terakhir, landasan yuridis, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keempat landasan ini menjadi pedoman agar pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan nasional. Yang keempat, asas nasional dan pendidikan untuk semua. Asas nasional pendidikan Indonesia bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip ini menekankan bahwa pendidikan harus menumbuhkan keimanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Selain itu, prinsip education for all atau pendidikan untuk semua menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi, baik dari segi ekonomi, gender, maupun kondisi fisik. Oleh karena itu, pemerintah dan sekolah wajib menjamin akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak bangsa. Yang kelima, etika dan profesionalisme dalam pendidikan. Guru adalah pendidik profesional yang memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter generasi pemersatu bangsa. Guru harus memegang teguh etika profesi seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan keteladanan. Seorang guru yang profesional tidak hanya menguasai materi, tetapi juga mampu menjadi panutan dan inspirasi bagi murid-muridnya, baik dalam sikap maupun perbuatan. Dan yang keenam, dimensi-dimensi kemanusiaan. Dalam pendidikan terdapat berbagai dimensi kemanusiaan yang perlu dikembangkan, yaitu dimensi fisik, intelektual, emosional, sosial, moral, dan spiritual. Melalui pendidikan, manusia diharapkan menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berempati, berakhlak, dan mampu hidup berdampingan dengan orang lain secara harmonis. Untuk pertanyaan berikutnya, mengapa ada orang baik dan jahat, dan apa peran guru dalam hal tersebut? Perbedaan antara orang baik dan jahat dapat disebabkan oleh lingkungan, pendidikan, dan pembiasaan. Sebagai calon guru, saya akan berupaya membentuk karakter baik pada murid melalui teladan, pembiasaan positif, serta pendekatan yang penuh kasih sayang. Saya percaya ketika guru menjadi panutan yang baik, maka murid pun akan meneladani perilaku tersebut dan tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Dan untuk pertanyaan terakhir, tanggapan kasus SMA Negeri 1 Cimarga, Banten. Kasus di SMA Negeri 1 Cimarga, Banten
menjadi pembelajaran penting bagi dunia pendidikan. Kepala sekolah memang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan disiplin. Namun, cara yang digunakan harus tetap mendidik, bukan kekerasan fisik. Di sisi lain, siswa juga harus menghormati aturan sekolah dan guru. Menurut saya, yang perlu dilakukan adalah memperkuat komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua, agar penyelesaian masalah dilakukan dengan dialog, bukan emosi. Pendidikan karakter harus dilakukan dengan pendekatan yang humanis dan penuh empati. Demikian pemaparan saya tentang pengantar ilmu pendidikan. Semoga pemahaman ini bermanfaat dan dapat menjadi bekal bagi saya dalam menjalankan peran sebagai calon pendidik yang profesional dan berakhlak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.